Sungai Amazon sungai terpanjang dan terbesar di dunia. Berdasarkan debit air merupakan jantung yang memompa kehidupan ke seluruh hutan hujan Amazon. Namun setelah kita amati peta wilayah ini, kita akan mengamati sesuatu yang cukup mengejutkan. Tidak ada satupun jembatan yang melintasi sungai Amazon. Sungai Amazon yang merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.920 km. Yang mengalir melalui 3 negara yaitu Peru, Kolombia dan Brasil. Selain itu sungai ini juga menjadi habitat untuk 100 spesies ikan listrik dan 60 spesies piranha dan lumba-lumba air tawar. Tidak seperti Sungai Nil di Kairo yang memiliki 100 jembatan atau Sungai Yangtze di Asia dan Sungai Donau di Eropa yang memiliki 133 jembatan. Sungai Amazon tidak memiliki jembatan satupun. Ada beberapa alasan kenapa hal ini terjadi. Alasan-alasannya cukup kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Mulai dari geografi hingga ekonomi dan lingkungan. Mari kita telusuri. Tapi sebelum masuk ke videonya saya mau ngingetin lagi ke kalian jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Faktor geografis. Menurut Walter Kaufmann yang merupakan Ketua Teknik Struktur di Institut Teknologi Federal Swiss Zurich, salah satu alasan utamanya adalah tidak adanya kebutuhan mendesak untuk membangun jembatan di atas Sungai Amazon. Hal ini karena Sungai Amazon memiliki kaunter berkelok-kelok dan melalui daerah yang jarang dihuni penduduk. Artinya hanya sedikit jalan utama yang bisa dihubungkan dengan jembatan. Sedangkan di kota-kota besar ataupun kota kecil yang berbatasan dengan Sungai Amazon, kapal dan feri menjadi sarana transportasi yang banyak diminati. Salah satu alasan utama adalah karakteristik geografi Sungai Amazon itu sendiri. Sungai ini sangat luas dengan lebar mencapai 10 km pada musim hujan. Membangun jembatan di atas sungai sebesar ini adalah tugas monumental yang sangat mahal. Selain itu juga aliran Sungai Amazon tidak konstan. Sungai ini meluas dan menyusut sepanjang tahun, tergantung pada musim hujan atau kemarau. Faktor ekonomi. Yang menambah tantangan dalam pembangunan jembatan adalah faktor ekonomi. Pembangunan jembatan membutuhkan investasi yang besar. Biaya pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jembatan di atas sungai sebesar Amazon akan sangat tinggi. Belum lagi mempertimbangkan fakta bahwa wilayah ini jarang berpenduduk dan akses ke wilayah ini sangat sulit. Yang membuat pembangunan jembatan menjadi investasi yang kurang menarik dari sudut pandang ekonomi. Faktor lingkungan. Lalu berikutnya faktor lingkungan. Pembangunan jembatan bisa memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini hutan hujan Amazon adalah salah satu ekosistem paling penting di dunia. Rumah bagi sejumlah besar spesies flora dan fauna. Pembangunan jembatan bisa mengganggu ekosistem ini dan membahayakan kehidupan. Dengan demikian alasan lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam menjaga pembangunan jembatan di atas Sungai Amazon. Faktor sosial. Lalu selanjutnya faktor sosial. Hutan hujan Amazon juga rumah bagi banyak komunitas adat yang telah tinggal di sana selama ribuan tahun. Pembangunan jembatan bisa mengganggu cara hidup mereka dan merusak hubungan mereka dengan lingkungan. Oleh karena itu alasan sosial juga jadi faktor penting yang mencegah pembangunan jembatan di atas Sungai Amazon. Faktor logistik. Membangun jembatan di wilayah terpencil seperti hutan Amazon adalah tantangan logistik yang besar. Menyediakan material dan peralatan yang dibutuhkan untuk proyek semacam ini adalah tugas yang sangat sulit dan mahal. Dengan mempertimbangkan semua alasan ini, tampaknya cukup jelas kenapa tidak ada jembatan yang melintasi Sungai Amazon. Meski tampaknya merupakan ide yang baik pada awalnya, pembangunan jembatan di atas Sungai Amazon akan hadir dengan berbagai tantangan dan konsekuensi yang mungkin tidak bisa diterima. Faktor kendala teknis dan logistik.
Selain itu, Sungai Amazon bukanlah lokasi yang ideal untuk pembangunan sebuah jembatan. Sungai ini punya berbagai hambatan alami yang harus ditaklukkan oleh para insinyur dan pekerja konstruksi. Misalnya rawa-rawa yang luas dan tanah yang lembut di sekitar Amazon. Dan memerlukan akses yang sangat panjang atau jembatan multispan yang melintasi area yang lebih rendah dan pondasi yang sangat dalam untuk sebuah jembatan. Dan tentunya hal ini memerlukan investasi finansial yang begitu besar. Faktor musiman. Selain itu juga posisi sungai yang berubah sepanjang musim dengan perbedaan yang mencolok pada kedalaman air. Sungai ini sangat dipengaruhi oleh variasi musiman yang menambah lapisan kompleksitas tambahan. Misalnya selama musim kemarau antara Juni dan November, Sungai Amazon rata-rata memiliki lebar antara 3,2 sampai dengan 9,7 km. Sedangkan pada musim hujan antara Desember dan April, sungai ini bisa selebar 4,8 km dan tingkat ketinggian air bisa 15 meter lebih tinggi daripada selama musim kemarau. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang.